Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Walaupun aku sedang tidak baik-baik saja karena sedang flu. Nggak tahu kenapa, kemarin masih baik-baik aja, sekarang udah Tapi I'm actually okay guys, so you don't have to worry about it. So kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan suara sengauku ini mohon maaf banget, aku akan usahakan senyaman mungkin di sini di video ini, oke? So, kita udah sampai di general reading bulan Maret untuk masing-masing zodiak. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Leo. Jadi Leo, seperti biasa general reading di New Tara Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama dulu nih. Jadi di sesi pertama ini, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus nih yang bersifat random ya, mungkin berkaitan dengan situasi asmara, mungkin berkaitan dengan situasi karir kamu, atau bisa di finansial, hal-hal yang ingin kamu ketahui lah di sini jawaban atau sarannya, bisa manfaatin sesi ini. Kita akan tarik satu kartu nanti dan lihat apa sih jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, oke? So sekarang kita langsung aja ke penarikan kartu kamu Leo. Oke, here we go. Mungkin kamu pengen pause video ini untuk menemukan pertanyaannya juga boleh, atau pengen meditasi untuk menyelaraskan dengan jawabannya nanti juga boleh, oke? So here we go. Leo, give them the answer please. Leo, give them the answer please. Alright, so oke, ini dia Leo jawaban atau saran dari pertanyaan kamu. Tapi kita nggak bakal buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi kita sekarang simpan dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan Maret. Saat ini aku menggunakan kartu Rider Waite Borderless, oke? Dan aku juga akan menggunakan tebaran Celtic Cross di sini biar ganti suasana juga. Kita lihat di sini Leo. Leo general reading bulan Maret tahun 2021. Leo. Leo general reading bulan Maret tahun 2021. Oke. So, kartu pertama di sini buat Leo ada kartu Three of Pentacles. Next di sini ada kartu Death. Oh, some change. Oke, kita lanjut dulu. Next di sini, Nine of Cups. Wow, ada apa nih? Ini kayak positif, ini kayak positif. Kita lanjut dulu. Nine of Pentacles. Lanjut dulu ada kartu The Star. Kemudian ada kartu Strength. This is your energy. Lanjut dulu ada kartu The Moon di sini. Lanjut ada kartu King of Swords. Five of Wands. Dan yang terakhir ada kartu Five of Pentacles buat Leo. Kemudian di the bottom of the deck ada kartu Five of Swords. Sayang banget aku ngeliat kartu Five of Swords ini. Tapi setelah ini ada kartu Four of Swords, the Fool in reverse, Justice in reverse, Eight of Cups. Oke. Aku ngelihat di sini Leo, ada seseorang yang marah dengan kamu nih. Marah dalam artian marah gitu ya, kayak lu bikin gue kecewa, lu udah mengkhianati gue, atau kamu di sini yang marah dengan seseorang. Ada kartu Five of Wands dan King of Swords di sini. Bisa jadi kamu berhubungan dengan air sign Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Mungkin ini rekan kerja yang kamu kecewa dengan rekan kerja kamu, atau bisa di vice versa, rekan kerja kamu yang kecewa nih sama kamu Leo, oke? Jadi apapun yang aku sebutkan di sini itu bisa di vice versa, bisa terjadi di kamu atau di lingkungan kamu gitu loh, dengan orang yang kamu sedang berhubungan. Mungkin juga
ada sebagian dari kamu di sini yang habis konflik, oke? Kayak habis bertengkar dengan rekan kerja, dengan pasangan. Kalau misalnya ini tentang love reading, habis bertengkar dan mungkin sebelumnya pertengkaran kalian ini akhirnya menuntun ke sebuah perpisahan, oke? Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang habis berpisah atau habis keluar dari sebuah konflik, dan mungkin perpisahan itu, oke, mungkin kamu yang menginginkan perpisahan itu. Kayak kamu ngerasa lingkungan tempat kamu berada, apakah ini di lingkungan kerja, hubungan asmara, atau apapun itu lingkungan yang kamu berada di masa lalu, itu memang suatu lingkungan yang mungkin toksik bisa jadi, atau penuh konflik, sehingga kamu mungkin memutuskan untuk cabut dari lingkungan itu. Makanya aku bilang kayak ada sebuah proses move on yang sedang terjadi. Kamu berusaha untuk move on dari suatu konflik, oke? Tapi kamu pada dasarnya belum bisa sepenuhnya move on karena mungkin kamu masih sayang dengan pasangan kamu. Kalau misalnya ini soal love reading, atau misalnya kamu masih sangat sayang dengan pekerjaan kamu tapi kamu dipaksa untuk resign di sini juga, atau rekan kerja di sini yang terlalu annoying, yang benar-benar memaksa kamu di titik terendah, ya, dan akhirnya memutuskan untuk cut hubungan kamu dengan orang itu. Bisa jadi juga kayak ada sebuah proses move on di sini yang sedang kamu lakukan, oke? Dan aku ngerasa proses move on ini, Leo, terlepas ini kaitannya apa dengan kehidupan kamu, memang sesuatu yang necessary atau dibutuhkan. Kenapa? Karena ada kartu Nine of Pentacles di sini di immediate future-nya kamu. Artinya independence kamu mungkin sebelumnya tergadai, oke? Jadi kamu mungkin terjebak dalam sebuah situasi yang dimana kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Kamu begitu kesulitan, ya, memenuhi validasi orang lain. Kamu kayak secara konstan terus saja memikirkan apa yang orang lain inginkan dari kamu, apa kata orang, apa kata ini, apa kata itu, sehingga kamu lupa bahwasanya kamu juga perlu memperhatikan diri kamu sendiri. Nine of Pentacles. Dan berhubung di sini aku juga ngelihat kartu The Moon di posisi saran, aku ngerasa di sini kamu terjebak di sebuah ilusi atau di sebuah kebingungan yang begitu dahsyat, ya, karena The Moon itu merupakan kartu major arcana. Jadi aku ngerasa kebingungan atau konflik yang kamu alami sebelumnya benar-benar suatu hal yang major atau besar, oke? Aku kadang ngerasa The Moon itu juga dibilang sebagai energi soal ilusi ya, kemudian kayak terjebak di pikiran negatif gitu loh. Kayak gimana ya, kayak kamu tidur atau sambil kerja tapi tetap ngerasa kayak teringat suatu peristiwa yang benar-benar bikin kamu trauma misalnya, dan itu tuh bikin kamu benar-benar kesulitan gitu loh, Leo, oke? Ada Five of Pentacles di sini. Aku ngerasa memang jalan satu-satunya di sini agar kamu bisa keluar dari berbagai ilusi dan mental prison yang kamu alami sebelumnya, atau suatu situasi yang begitu toksik di lingkungan kamu sebelumnya atau situasi kamu berada, itu memang kamu harus mengasingkan diri dulu, kayak di hermit. Walaupun aku ngerasa di sini kamu nggak di hermit juga sih, kayak kamu lebih selfish terhadap diri kamu sendiri, kamu lebih memperhatikan diri kamu sendiri. Ya, nggak ada salahnya sih, ya, nggak ada salahnya kita juga harus mencintai diri kita dengan secukupnya gitu loh, atau sejauh mana yang kamu butuhkan kamu mencintai diri kamu. Karena aku ngerasa di masa lalu kamu berkubang di sebuah situasi atau hubungan yang mungkin terlalu banyak ilusi atau terjebak di pikiran negatif gitu lah. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalau misalnya ini kita berbicara mengenai romantic relationship atau hubungan asmara, aku ngerasa di sini kamu habis membuat suatu keputusan, oke? Kalau misalnya di sini antara beberapa pilihan, kamu kayak milih satu orang spesifik dan akhirnya meninggalkan pilihan-pilihan lain yang akhirnya marah dengan kamu. Ah, ternyata lu milih dia, gue marah sama lu, kayak gitu. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya ini kamu nggak ada pilihan, kamu mungkin di sini memilih untuk keluar dari sebuah hubungan khusus di sini,
dan pasangan kamu nggak seneng dengan hal itu, pasangan kamu nggak seneng kamu ninggalin dia atau kamu mengasingkan diri dari dia. Oke, karena aku ngerasa di sini kayak ada sebuah proses pengasingan diri. Entah ini kamu Leo atau pasangan kamu, Five of Pentacles. Tapi aku ngerasa di sini kamu ya, kamu mungkin juga ada yang konflik batin. Mungkin nggak harus konflik fisik, bisa di konflik batin. Kamu ngerasa kayak belum begitu yakin dengan sebuah keputusan, sehingga kamu masih butuh waktu untuk healing. Kamu memiliki harapan yang besar di sini sebenarnya Leo, tapi kamu ngerasa harapan ini terlalu besar dan kamu belum memiliki cukup energi untuk mewujudkan harapan ini. Gitu. Makanya di sini juga ada kartu Five of Swords. Aku ngerasa kayak controlling energy, you guys. Aku ngerasa sih fix di sini. Mungkin nggak semua orang bakal resonate. Kamu berhubungan dengan seseorang yang controlling, seseorang yang menekan kamu sampai di limit kamu gitu loh, sehingga kamu yang kayak langsung nope, too far, kemudian langsung mengasingkan diri gitu loh. Dan pasangan kamu nggak suka kamu mengasingkan diri tiba-tiba kayak gitu. Dia someone's mad here, like very mad at you guys. King of Swords dan Five of Wands. Okay. Tapi aku ngerasa kamu belum bisa move on dari apapun ini situasinya. Entah ini hubungan, ya pada dasarnya gue emang suka sama dia mbak, mau gimana lagi, gue sayang sama dia. Tapi gue juga susah bertahan di sebuah hubungan yang dimana gue ngerasa dikontrol terus sama dia. Gue gak punya hak untuk, gue gak dikasih hak untuk ngomong juga, untuk bikin keputusan juga dalam hubungan ini. Lama-lama gue muak dong. Gue juga butuh waktu, butuh space buat diri gue sendiri gitu loh. Mungkin kamu berpikir seperti itu di sini. Kalau misalnya ini soal pekerjaan, kamu mungkin di sini ngerasa kayak lingkungan kerja kamu tuh mengasingkan kamu, kayak kamu benar-benar sendirian gitu loh. Makanya aku bilang kayak ada sebuah lingkungan yang toksik di sini Leo, kayak ada kompetisi yang tidak begitu menyenangkan untuk diikuti, sehingga kamu yang kayak oh no please gitu loh. Tapi aku ngeliat di sini ada kamu akhirnya kayak sadar bahwasanya oh ternyata gue juga perlu nih waktu buat diri gue sendiri. Kamu akhirnya di sini mengasingkan diri dan lebih indulging ke diri kamunya, indulge yourself gitu loh. Lebih mencintai diri kamu, aku ngeliat di sini. Berkat peristiwa apapun ini yang mendorong kamu sampai ke limitnya kamu atau batasnya kamu, akhirnya kamu sadar bahwasanya oh gue juga perlu loh mencintai diri gue sendiri gitu loh Leo. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke. Kalau misalnya di sini kamu bertanya soal finansial, aku pada dasarnya tidak melihat ini readingan soal finansial. Oke, mungkin lebih ke karir atau romansa. Tapi kalau misalnya soal finansial, aku ngerasa kamu nggak ada masalah di situasi finansial kamu sih. Tentunya ini tidak akan resonate untuk semua kamu, tapi aku ngerasa nggak ada masalah berarti. Jikapun di sini ada masalah, aku ngerasa kamu cukup minta bantuan sama orang di sekeliling kamu. Aku ngerasa Five of Pentacles energy ini bukan soal financial matter atau yang berhubungan dengan finansial lah. Aku lebih ngerasa ini lebih ke emotional matter. Kayak kamu butuh support dari orang di sekeliling kamu atau keluarga kamu untuk memberikan semangat ke kamu gitu loh. Oke. Aku ngerasa bulan Maret akan menjadi bulan dimana kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, ke situasi finansial kamu, ke karir kamu, ke strategi-strategi gimana caranya kamu upgrading yourself, menaikkan level diri kamu gitu loh, tanpa harus peduli dengan orang-orang di sekeliling kamu. Karena kadang kita juga butuh egois nih Leo. Nggak orang aja yang bisa egois ke kita, kita juga harus egois, mendahulukan kepentingan kita. Kita nggak bisa terus mendahulukan kepentingan orang lain, oke? Karena aku ngeliat di sini kamu juga butuh memperhatikan diri kamu. Oke, so itu adalah readingan kamu. Kita lanjut ke additional message kamu dari Magical Messages from Fairies untuk bulan Maret. Let's see. Leo. Additional message. March 2021. See? Goodbye to the old and hello to the new. You have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Jadi kalau misalnya ini soal
kalau memang benar ya ini soal perpisahan, perceraian, atau misalnya ini kamu saying goodbye to your job, kamu mungkin ingin resign dari pekerjaan saat ini dan masuk ke pekerjaan baru, tapi mungkin pekerjaan baru ini nggak fulfilling secara financially gitulah, kayak gajinya mungkin lebih kecil dari tempat sebelumnya atau lingkungan kerjanya nggak asik lagi. Aku ngeliat di sini tempat baru kamu ini, aku ngerasa ada sebuah proses transformasi yang sedang berjalan, dan proses transformasi ini nih Leo memang sesuatu yang harus kamu terima, sesuatu yang lebih baik buat kamu. Ada goodbye to the old and hello to the new. Jadi proses transformasi ini memang seharusnya terjadi, dan kamu layak berada di tempat baru ini, dan kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baru di sini. Oke, kamu nggak bisa terus-terusan melupakan diri kamu dan menomorsatukan orang lain. Kamu juga harus ingat bahwasanya, oh gue juga perlu bahagia loh, gitu loh. Oke, jadi ada sebuah fase baru buat kamu di sini aku ngeliat. Oke, kayak masa inisiasi di bulan Maret. So Leo, ini adalah readingan kamu di bulan Maret, dan sebagai penutup juga nih di readingan ini kita akan langsung buka kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi. Siap atau tidak kita langsung buka kartunya. Ada kartu Ten of Autumn. Wow. Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions. Wow, Ten of Autumn atau Ten of Pentacles. Ten of Autumn itu biasanya berbicara mengenai legacy, inheritance, family traditions or something like that. Aku ngerasa di sini kartu Ten of Autumn ini secara garis besar memberikan jawaban iya dalam konotasi positif. Oke, kartu Ten of Autumn ini biasanya juga bisa dibilang kartu tentang marriage. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini, berhubung kita ada kartu goodbye to the old and hello to the new, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang lepas dari sosok masa lalu yang begitu toksik dan masuk ke hubungan baru yang mungkin memberikan kamu stabilitas jangka panjang gitu loh, yang benar-benar bikin kamu ngerasa secure. Mungkin dia juga ngajak kamu nikah, who knows guys, diaminkan aja dulu. Oke? Aku juga ngerasa di sini mungkin ada sebagian dari kamu yang menjalankan bisnis keluarga. Aku ngerasa di sini kamu mungkin bertanya-tanya, Mbak, ini bisnis keluarga harus gue lanjutkan atau tidak sih? Aku ngerasa kamu lanjutin aja, karena aku ngerasa ini bakal baik buat kamu di jangka panjang. Oke, karena Ten of Autumn itu bagus buat long term reading gitu loh. Bagus sih Ten of Autumn ini. Ten of Autumn itu juga bisa dibilang tentang stabilitas di situasi finansialnya kamu. Jadi iya dalam artian positif. Oke. Wow, I love this reading. Ini kayak keluar dari struggle yang begitu gede, dan kayak semesta dan Tuhan tuh menganugerahi kamu dengan sebuah gift atau hadiah gitu loh, setelah masa atau proses perjuangan yang tidak mudah. Wow, aku suka banget readingan ini. So Leo, semoga kamu juga suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.